Harun, kakak laki-laki dari Nabi Musa, adalah salah satu tokoh utama yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Meski hanya sebagai juru bicara Musa, namun Harun memiliki peran sangat besar saat itu. Buktinya, ketika Musa dan Harun menghadapi Firaun, Elohim justru meminta Harun yang menghadapi orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir Firaun. Tongkat Harun berubah jadi ular dan menelan semua tongkat para ahli sihir Firaun. Tak hanya itu, Elohim pun memilih Harun sebagai imam bagi bangsa Israel dan jabatan itu khusus hanya untuk keturunan Harun selama-lamanya turun-temurun. Bahkan, dari 12 tongkat yang dimiliki 12 pemimpin suku bangsa Israel, Elohim hanya memilih tongkat Harun, tongkat pemimpin suku Lewi, untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Ada hal menarik di balik kisah perjalanan Harun selama mendampingi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Elohim. Ketika bangsa Israel mulai bimbang dan ragu, Harun menuruti keinginan mereka untuk membuat ilah lain yaitu patung anak lembu emas. Harun pun jatuh dalam dosa besar. Dia ikut melakukan penyembahan berhala. Harun juga melakukan perbuatan tak berkenan di hadapan Elohim, ketika dia dan saudara perempuannya Miriam iri terhadap Musa dan mengolok Musa. Peristiwa ini tentu sangat kontra dengan peristiwa ketika Harun dipercayakan Elohim memperlihatkan mujizat di hadapan Firaun dan dipilih sebagai imam besar bagi bangsa Israel. Dari kisah Harun kita belajar bahwa manusia sangat mudah jatuh dalam dosa. Tak ada manusia yang luput dari dosa, sekalipun imam besar. Namun Harun belajar dari kesalahannya. Dia mengakui dosa yang diperbuat akibat kebodohannya. Harun pun ikhlas dan tidak berontak ketika kedua putranya, Nadab dan Abihu, mati karena melakukan kesalahan di hadapan Elohim. Dari kisah Harun, kita juga belajar bahwa Elohim panjang sabar dan tetap setia ketika umatnya menunjukkan ketidaksetiaan. Meski murka atas perbuatan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut bahkan memberontak dan menista, namun Elohim mengampuni ketika mereka memohon ampunan, sekalipun tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman.